berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Hai teman subscriberku, berjumpa lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi di Yulia Ratna Dewi Channel. Nah, aku pertama kali mau ngucapin permohonan maaf aku karena beberapa minggu ini aku belum upload video lagi, dan aku bakal ngupload video tentang materi hematologi, pemeriksaan bilik hitung untuk prediksi materi uji kompetensi TLM atau analis kesehatan. Nah, untuk yang suka video ini langsung aja klik like, dan jangan lupa kamu klik juga subscribe, komen, dan nyalain notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video baru, oke? Dan kalau kamu mau ngasih kritik, saran, ataupun rekomendasi, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa langsung kirim ke @yuliaradewchannel@gmail.com. Oke, langsung aja kita mulai materinya. Materi yang pertama itu kita akan bahas tentang pemeriksaan bilik hitung. Gambar dari bilik hitung itu seperti apa. Yang kedua adalah eritrosit, itu cara menghitungnya bagaimana, larutannya yang dipakai itu apa. Juga leukosit, dan yang terakhir adalah trombosit. Kita langsung aja mulai ke pemeriksaan bilik hitung. Pemeriksaan bilik hitung itu biasanya menggunakan bilik ini yang beri lingkaran. Itu adalah yang akan kita lihat nanti saat di bawah mikroskop, itu adalah kotakan itu. Kita langsung aja ke yang bawah dari orange, itu ada L, yang gambarnya biru adalah untuk kita melihat lapang pandang dari leukosit. Untuk yang ungu itu untuk lapang pandang leukosit juga secara kecil. Dan yang E, gambar kuning, itu adalah lapang pandang kita untuk melihat eritrosit. Dan yang T, itu tanda merah pink kecil, itu untuk kita melihat lapang pandang cara menghitung untuk yang trombosit. Nah, cara menghitung sel itu ada beberapa macam. Ada yang S seperti gambar yang di samping gambar bilik hitung. Ada juga yang S ke bawah, ada juga yang S ke samping seperti di gambar. Cara menghitung sel itu adalah sel yang dihitung yang ada di dalam kotak atau bilik yang kita ingin hitung. Seperti trombosit yang ada di dalam bilik hitung trombosit tersebut. Eritrosit pun sama seperti itu. Yang tidak dihitung adalah yang ada di belakang dari bilik hitung tersebut. Nah, dari sini teman-teman udah paham kan kalau yang leukosit itu kalian langsung melihat di gambar birunya itu, atau yang ungu untuk melihat lebih kecil. Dan untuk eritrosit itu langsung lihat di gambar bilik yang ada di tengah. Dan trombosit itu juga ada di kotak-kotak sedang yang ada di tengah. Pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang eritrosit. Nah, pengenceran untuk eritrosit itu adalah Hayem. Teman-teman harus diingat-ingat ya, Hayem. Untuk pengenceran eritrosit diencerkan dalam berapa? Dalam 200 kali. Dan dihitung pada 5 bidang kotak kecil. Yang tadi warnanya kuning itu dihitung dalam 5 bidang kotak kecil. Nah, caranya itu gimana? Caranya itu untuk melakukan pembuatan pada bilik hitung itu dihisap dulu darahnya pada batas 0,5, kemudian dimasukkanlah Hayem sampai batas 101. Nah, kenapa ini tulisan aku blood atau aku tebel-tebelin? Karena ini tuh biasanya sering banget keluar. Seperti pengenceran untuk eritrosit adalah apa? Kayak gitu. Terus untuk eritrosit diencerkan pada pengenceran berapa. Terus ada juga pengenceran yang menggunakan Hayem itu biasanya sampai batas berapa dan dihitung pada bidang yang berapa. Kayak gitu. Jadi teman-teman dibuat ringkasannya seperti yang sudah aku jelasin tadi. Benar-benar diperhatikan ya. Terus untuk eritrosit itu, eritrosit, leukosit, trombosit itu rumus perhitungannya itu awal mulanya sama, yaitu N per V dikali P. N adalah jumlah sel, V adalah volume hitung, dan P adalah pengenceran. Nah, N ini adalah jumlah sel yang nanti akan kita temui saat kita menghitung di dalam bilik hitung tersebut, di 5 bidang kotak kecil.
Nah, untuk volume itu tuh didapatkan dari sini, dihitung nih. Ada di bawah 5 dikali 0,2 dikali 0,1 dikali 0,1. Itu tuh didapatkan dari mana? Itu adalah ukuran dari tiap kotak yang akan kita hitung. Terus dikali 200 kali pengenceran. Didapatkanlah rumus N dikali 1000 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau dalam suatu bilik hitung didapatkan jumlah sel misalnya sekian, tinggal dikali 1000 aja itu akan mendapatkan hasilnya kayak gitu untuk cara cepatnya. Yang kedua adalah leukosit. Nah, pengenceran untuk leukosit adalah menggunakan truk. Jangan sampai tertukar, kalau yang eritrosit hayem, kalau yang leukosit itu truk. Oke, jangan sampai tertukar. Dan pengencerannya pun berbeda, yang leukosit 20, yang eritrosit 200. Dan dihitung pada 4 bidang besar, yang gambarnya tadi biru, yang L. Nah, caranya itu hisap darah sampai 0,5, kemudian baru truknya itu dimasukkan sampai batas 11. Ingat, yang aku blog itu yang biasanya akan menjadi pertanyaan dalam soal-soal UKOM. Jadi, diperhatikan baik-baik dan dihafalkan seperti itu. Nah, untuk perhitungannya tuh sama N per V kali P. Akan mendapatkan rumus N dikali 50. Kalau eritrosit itu N dikali 1000, kalau leukosit N dikali 50. Dan pada bidang besar seperti ini yang ditandakan dengan tulisan L, itu akan dihitung sesuai entah dari S dari bawah ke atas atau dari samping, itu sama aja. Yang terakhir adalah trombosit. Trombosit itu pengencerannya menggunakan Ritz-Ecker. Pengenceran dalam 200 kali dan dihitung pada 25 kotak sedang yang ada di tengah. Dilihat pada perbesaran 40, ada juga yang mengatakan pada perbesaran 10. Gitu. Caranya itu dihisap sampai 0,5. Kemudian larutan Ritz-Ecker-nya itu sampai batas 101, sama seperti eritrosit 101, dan pengencerannya pun sama kayak eritrosit 200 kali. Cuma yang membedakan adalah dihitung pada perbesaran 25 kotak, apa yang sedang ada di tengah. Sedangkan kalau eritrosit itu pada 5 bidang kotak kecil yang ada di tengah juga. Nah, rumus trombosit, leukosit, eritrosit itu sama rumus dasarnya. N per V dikali P. N adalah jumlah sel, V adalah volume perhitungan, dan P adalah pengenceran. Sehingga didapatkan rumus simple atau rumus yang sudah diakumulasikan menjadi N dikali 2000 apabila pada perbesaran 40 kali. Nah, apabila pada perbesaran 10 kali itu menggunakan N kali 1000, tapi biasanya yang digunakan adalah N dikali 2000, yaitu pada perbesaran 40 kali. Jadi, untuk eritrosit itu perbesarannya N dikali 1000 untuk jumlah selnya, leukosit itu N dikali 50, dan trombosit N dikali 2000. Nah, di mana letak trombosit itu yaitu bintik yang pink tadi ada di awal, itu ada di tengah. Ini kalian bisa menghitung 25 kotak sedang tersebut, atau bisa menggunakan setengah rumus, yaitu setengah 0,5 dikali 2 kayak gitu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa langsung klik like, comment, and subscribe. Dan kamu kalau punya saran, kritik, ataupun rekomendasi aku harus membuat video apa ke depannya, langsung aja klik di kolom komentar di bawah, atau bisa kirim email di @yuliaradiochannel@gmail.com. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa dukung channel ini sampai 1000 subscriber, dan like video ini sampai 100 like. Terima kasih. Dah, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.